Tingginya sama. Ini loh, tengah-tengahnya center ini loh mas. Tembok yang ada sinarku ini toh, tengah-tengahnya center ini. Oke, sudah mulai Val? Oke ya, sorry ya teman-teman ya. Nah, sore hari ini kita ada di Kota Pekalongan teman-teman. Jadi kita ini di tahapan salah satu masuk tahapan paling krusial atau paling vital, yaitu tahapan finishing dengan tema natural Japanese. Nah teman-teman, mungkin pas momennya tepat. Jadi terkadang kalau pas saya di luar kota, apalagi luar pulau itu, nggak bisa vlog langsung dengan kondisi Noval dan tim Blast ada itu, karena terkadang saya ke lapangan bersama dengan tim leader atau tim Blast ini tanpa didampingi oleh tim Blast Channel. Nah karena ini kebetulan didampingi oleh Noval, sambil saya anuin ya, kurang turun sedikit mas. Ini masih rodok ketinggian, jadi tingginya sak gini. Ya, kurangi lagi. Nah inilah teman-teman ya, jadi nanti saya akan mencoba mengilustrasikan dan memberikan gambaran buat teman-teman, terutama pecinta kolam laut natural dengan landscaping natural Japanese lah, atau dengan landscaping Mediteran, atau dengan hutan tropis dan lain-lain, bahwa intinya penyetingan tanaman atau peletakan tanaman planting dengan batu, ketemu dengan kontur-konturnya bebatuan, ketemu dengan nanti titik kolamnya, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu pendek. Sekali lagi bukan saya rewel, karena ini yang saya kepengen share, bahwa yang namanya seni dan sebuah karya itu berbicara mengenai sebuah keindahan. Dan memang saya sendiri sangat-sangat sangat-sangat concern sekali, sehingga sebetulnya satu sih teman-teman, intinya sih kalau buat teman-teman yang mungkin pond builder juga di bidang koin natural ya, saran saya satu, usahakanlah itu memasang dengan menggunakan hati. Jangan dikejar-kejar waktu, jangan cepet-cepet, jangan asal-asalan, jangan cari gampang, jangan cari mudah dan seterusnya, sehingga diharapkan nanti settingan hasil finalnya itu bisa maksimal seperti itu. Ya, ini kita sambil jalan sambil kita pandu dulu ya. Jadi ini tanaman yang sisi kanan ini desainnya nanti tolong ditampilin juga Val. Jadi di filenya nanti ngomong sama yang sebelah kanan ini nanti ada landscape dengan pohon cemara ya. Ya mas, ini satu lagi yuk, ngambil yuk. Sing ini mas, sing buletnya pokoknya sing tidak terlalu gede-gede mas. Ini nih boleh nih. Ya. Nah sekali lagi teman-teman ya, kalau ini masih agak berantakan, saya itu terbiasa titik-titik krusial atau titik-titik vitalnya itu intinya pondasinya jadi dulu. Contohnya nih Val, yuk kita belajar melihat sudut ya atau gambaran ya nih. Kamu dari sini Val. Di daerah sini ini teman-teman ikutin sinar saya, paling krusial ini area air terjun ini. Anggap ya Val ya, kamu shoot air terjunnya. Jadi orang mau lewat nanti sini yang jadi decking untuk lewat atau di tempat meja makan, sudut ini salah satu paling krusial penting. Nah setelah sudut sini, orang datang dari ruangan ini Val, nih ya, orang dari ruang sebelah atau ruang kerja nih, nantinya saya kurang tahu ya, atau dari sebelah rumah baru, kamu ikutin saya. Nah kamu di sana aja. Oh, ikutin ya, oke. Nah, benar. Nah, nih sudut yang kedua nih, air terjun ini. Ini penting sekali juga, teman-teman. Ngerti ya, maksud saya ya. Nah, kemudian yuk kita dari ruang makan sini, Val. Yang tadi saya bahas dengan kamu tuh. Nah, intinya yang namanya natural, jangan sampai air terjun kanan dan kiri ini sama presisi atau sama persis. Itu sangat-sangat tidak direkomendasi sekali. Karena akhirnya nanti kesannya ini jadi kesan yang kaku malahan, bukan yang natural atau yang luas. Padahal kita kepengen menampilkan dan kepengen memberikan ke customer ini nantinya itu adalah suasana yang benar-benar natural dan enak dilihat gitu loh dari berbagai sudut. Ya, nah yang masih kosong ini kenapa Pak Ade? Nah ini saya nanti akan improvisasi. Dalam artian improvisasi yang tadi kamu tak jelasin Val. Biasanya kan di sini juga pasangan batu-batu aja nih, betul nggak? Yang hitam di zoom bisa nggak Pak? Di zoom Pak. Yang ada embernya, embernya tolong diangkat sebentar ya. Tolong embernya diangkat. Nah, oke. Nah, di sini itu nanti saya rencana ini harus dibikinin pot dulu dari batu. Dan ingat teman-teman, karena temanya natural, batu dengan tema-tema sungai atau tema-tema natural, jangan potnya ini pot minimalis, jangan potnya pot kotak atau pot kaku. Ya akan istilahnya ya, nanti akan jadi kebanting lah seperti itu. Nah nanti potnya ini akan seperti batu ini. Intinya nanti kalau udah finishing, ini yang bulat-bulat ini juga akan hilang ya. Tuh, jadi artefak kayak begitu nanti Val. Tuh. Nah intinya sehingga kalau orang lihat nanti kalau udah di finishing semua, di coating, di pernis, diapain, itu akan lebih ibaratnya akan lebih kelihatan
senada lah, intinya seperti itu. Intinya sekali lagi teman-teman, poin apapun itu, mau kita naruh tanaman, mau kita naruh batu, mau kita naruh air terjun, mau nanti kita naruh koral-koral split dan segala macam, itu nanti intinya supaya memadu atau ngeblend dengan ibaratnya yang akan kita settingkan. Nah, nih sorry nih pas nih. Ini toh Mas, sorry. Yang ini kan ketinggian banget nih. Yang ini kependean. Coba ditukar nih, dua ini. Coba ditukar. Nah, ini atau ini naik sedikit ya. Ini naik sedikit. Naik sedikit 1 bata aja mungkin. Coba 1 bata. Oke, sip. Nah, ini jangan dipaten dulu ya, biarin dulu. Kamu tetap nanti ngerapetin atau matenin batu-batu yang sudah saya tata. Nah, kenapa sekali lagi? Karena settingan ini, nih Val, tak kasih tahu ya. Makanya kita juga harus benar-benar koordinasi. Dan harapan saya nomor 1 adalah customernya itu yang oke dulu. Nah, ini kan nanti meja makan ya. Kira-kira mungkin kita kalau duduk di meja makan seberapa sih? Segini oke? Nah, mungkin seginilah ya. Nah, menurut saya ini masih agak ketinggian tanamannya. Ngerti nggak, Val? Iya, nutupin. Nanti kalau sudah ada koinnya kan, koinnya berenang-berenang di permukaannya. Ini kalau tertutup terlalu tinggi kan sayang. Makanya ini belum saya finalin. Nanti kita tunggu customer. Biar customernya, oh iya kok ada ketinggian, bisa nggak agak turun sedikit. Biar saya kalau nonton dari kolam sini bisa lihat kolamnya. Tapi kurang lebih tatanannya seperti ini nanti. Cemara ketemu batu alam, ketemu apa dan segala macam. Seperti itu. Oke, sementara yang sini udah cukup dulu Mas. Ini jangan dipaten, jangan ditimbun dulu ya yang sini ya. Nanti biar nunggu dari Coach Chandra. Oke, ini sudah. Nah, teman-teman, setelah ini kita itu akan lanjut intinya. Val, kamu di sini, Val. Sini, Val. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya pentingnya penletakan batu dan lain-lain ya. Nih, batu yang di air terjun ini, Val, sama yang di sudut sini, itu sebagian kena area decking kayu yang nanti akan ditutup ulin. Loh kenapa Pak? Kan apa nggak kepotong? Mendingan itu yang dikorbankan. Artinya ulinnya biar nanti ada yang maju mundur. Dan area sini ini kan nanti nggak dibuka-buka, Val. Kita paten. Tapi nanti batunya ketemu ulin itu nggak kaku gitu loh. Ngerti nggak? Oh iya. Ya kan? Nah jadi nanti ini kan BD stopper juga nanti kita lepas nih. Cepret-cepret. Setelah ada decking kayunya, di sini kan bisa ditaruh batu yang medium, hanya ditaruh aja, nggak dipaten. Intinya supaya, maksud saya, ini tuh bisa menambah kesan Japanisnya. Decking kayu ulinnya ini ketemu batu, ketemu apa, ini kan belum selesai nih. Ini nanti nggak akan ada kelihatan semenan begini juga nggak ada. Akan ketutup batu semua, atau mungkin bisa saya bikin pulau-pulauan yang ada musnya, ada lumutnya, itu nanti lagi saya kembangkan, intinya seperti itu. Nah, teman-teman, melalui video ini yang pertama, saya tuh pengen mengedukasi, intinya kalau bikin kolam koi atau kolam tema-tema natural, usahakan memasang batunya itu dengan feeling, dengan insting, dengan hati. Jangan kita paling main gampang, batu, Pak, pukul, beli rata, semua, full, segini semua. Dah, batunya segini semua, jentrek, semua rata. Wah itu gampang banget. Intinya kalau mau cari gampang tuh banyak lah cara-cara yang lebih gampang. Tapi kalau saya justru nggak mau cari gampang. Sulit memang kalau saya akui. Kita bolak-balik nyarak. Kemarin yang bantuin ngangkat batu gede salah sama. Kebayang ya batunya diangkat 6-8 orang sampai sini salah nggak cocok. Sini Val, tak tunjukin Val. Nih, 1 udah kita hilang biaya. 2 hilang waktu tenaga. Teman-teman yang bantuin ngangkat sampai setengah mati batunya nggak kepake. Nih lihat nih. Kalau saya waktu itu mau apa ya, mau main gampang ya Val ya. Tuh, lihat. Bentuknya terlalu bulat teman-teman. Tuh. Oh iya, gede banget. Padahal ini bawa ke sini ya. Kalau ngitung secara ongkos, beli batunya, tenaganya dan lain-lain ya. 1 batu ini 1 juta lebih. Bisa 1 juta lebih Val. Ini diangkat orang 4 orang 5 nggak kuat loh Val. Nggak kuat ini. 2 batu ini. 8 ya? Hah? Orang 8 ya? Orang kan. Waktu di Polaman, Dayat laporan sampai naikinnya pakai begu. Sudah nggak bisa pakai orang. Nah inilah resiko-resikonya teman-teman. Makanya selalu memang saya kasih penjelasan. Dengan Blesspoon itu finishing yang di bidang natural itu pasti budgetnya akan lebih mahal daripada yang minimalis. Selain seninya, estetikanya, artnya, tantangannya, dan kesulitannya itu lebih kompleks lah. Nah ini lihat nih. Ini batu segini ini sisa nih lihat. Kepake nggak Pak? Hampir 90% nggak kepake.
Lah terus gimana Pak Ade, buang atau nanti kalau customer mau saya settingin di taman. Tapi intinya untuk yang di sini ini sudah banyak yang nggak bisa dipakai. Loh piye toh Pak? Ya itu tadi bilang ini masih sisa segini. Coba. Ini paling kepake nggak sampai 5 biji lagi. Sisanya nanti nggak bisa lagi dan kayaknya masih kurang. Nah, tuh. Jadi nanti harus ada tambahan batu red lagi seperti itu. Nah, teman-teman, melalui video ini intinya saya cuma kepengen berbagi dan sharing. Memang kalau buat saya sebuah kolam tema-tema natural itu memang seni, tantangan, dan kreasinya itu lebih bervariasi daripada membuat yang minimalis. Tapi sekali lagi, bagus minimalis atau bagus natural, kembali lagi selera. Tidak ada yang ibaratnya yang pakem lah. Cuman poinnya melalui video ini, semoga teman-teman baik penghobi, pecinta ikan koi, pecinta kolam natural, mungkin sesama teman-teman pond builder yang bergerak di bidang natural, jangan hanya lihat Blaze lah. Di Indonesia pun itu referensi yang pengrajin tema-tema natural itu banyak, bahkan di luar negeri. Tapi memang kita punya salah satu poin plus, selain estetika atau tema-tema natural, sistem filtrasinya ini juga kita harus standar baku yang keren, yang untuk ikan koi. Artinya kita nggak ngomong yang terlalu berlebihan, tapi spek-spek filter yang intinya untuk jangka panjang, sangat bagus untuk menjaga kesehatan dan ekosistem air di kolam, dan maintain-nya atau merawatnya yang mudah juga, seperti itu. Nah, kita sebetulnya kalau saya bilang ini udah masuk 60% lah, 60%an. Tinggal nunggu ACC customer levelnya tanaman ini. Kemudian nanti saya bikin pulau yang di sini, yang kosong, sama sedikit batu yang menyesuaikan sini. Dan kamu lihat Val, kamu bisa belajar enggak? Itu batu itu kan tinggal satu ukuran Val. Iya. Iya kan? Tinggal medium-medium semua lah. Kalau saya paksain, saya tata di sini, kamu bayangin nih. Ya kan? Monoton. Makanya kalau saya, teman-teman ya, mending saya rugi, mending saya ibaratnya minta waktu lebih lama dengan customer, mending saya juga ibaratnya akan cari batu lagi nanti ke Polaman dan lain-lain yang agak gede-gede dan medium, karena satu bidang memanjang ini kalau batunya saya isi monoton semua, seukuran semua, pasti jelek. Nah, yang gede-gede tadi dipasang nggak bisa, jadi jatuh, kurang gepeng-gepeng, kurang pipih ya. Tapi itu nanti yang pasti akan kita beresin. Mungkin satu vlog lagi kita udah masuk finishing final, dan pulau-pulauan yang ada musnya, tanaman bonsai dan lain-lain juga udah tertata semua. Kemudian tadi saya nanya dengan tim Blaze, level airnya ini kita juga perlu untuk setting. Artinya mana bagian batu nanti yang akan kerendam sedikit, mana level air terjunnya nanti seberapa, itu juga kita akan setting di hari berikutnya. Makanya nanti pasangan batu yang paling terakhir dan final finishing sampai semua beserta dengan tanamannya, saksikan di video paling terakhir berbarengan dengan running filtrasi ya. Ini media-media dan segala macam juga sudah disiapkan. Nah, teman-teman lihat nih, meskipun natural, teman-teman bisa lihat filternya, kita pembuatannya ini, presisi dan kerapiannya teman-teman bisa lihat. Ini padahal belum di finishing 100% teman-teman. Tapi memang dinding double wallnya, presisinya, bentuk chambernya, komposisionalnya, kemudian apa juga namanya, besar kecilnya, mana yang untuk mekanis, untuk biologis, itu kita ada perhitungannya semua. Intinya satu, supaya satu, kolam koi yang baru ini menjadi ekosistem dan habitat yang sangat bagus sekali jangka panjang untuk koinya. Kedua, estetika yang ditampilkan kolam ini pun dinikmatin dari ruang keluarga, dari rumah barunya beliau, dari kantor, atau dari sini. Nggak tahu ya ini nanti ruang apa. Hampir di semua sisi itu kita bisa melihat dengan perspektif dan sudut pandang yang enak dilihat. Jangan ketemu, oh dari sini punggungnya kelihatan kaku, oh dari sini kelihatan aciannya, oh dari sini kelihatan sikunya. Nah itu kan nggak enak. Tapi kita nanti keliling satu kolam ini, semua penampakannya harus cantik. Makanya penempatan pohon apa dan lain-lain kita juga pikirkan yang maksimal. Nah teman-teman, mungkin cukup sampai ini dulu ya, biar teman-teman juga istirahat, ini sudah hujan. Yang pasti teman-teman tunggu nanti upload dan update video-video kami berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.